Kembali lagi bersama saya Rio Rocky Hermanus di channel saya, yaitu channel untuk mengedukasi kita semua tentang seputaran ilmu pengetahuan yang dikantongi oleh saya. Keren. Nah, di kesempatan kali ini di tengah-tengah kesibukan menyambut pra-Adventus, saya menyempatkan diri untuk membagi tentang dimensi terakhir, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Nah, kita berbicara tentang dimensi evaluasi kinerja gereja ini merupakan suatu tolak ukur atau penilaian atau alat ukur atas pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh gereja dalam keseharian manusia, baik saya, baik saudara-saudari atau siapapun itu memerlukan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini di dalam gereja itu membantu gereja untuk mengukur pencapaian sebagaimana gereja menatap pelayanan yang sudah dicapai selama katakanlah satu periode jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah, alat yang dipakai untuk evaluasi itu biasa berkaitan dengan doktrin, teologi, Alkitab, filsafat, budaya, dan lain-lain sebagainya. Di dalam satu pencapaian atau nilai-nilai ukur di dalam gereja yang harus dievaluasi atas alat-alat ini ya, yang seperti doktrin, teologi, filsafat. Nah, kita akan berbincang-bincang seperti Wringstone dan teman-temannya dan kawan-kawan mengatakan bahwa evaluasi adalah alat ukur atau tolak ukur penilaian untuk mencapai suatu tujuan, atau dengan kata lain atau nilai-nilai yang ditetapkan. Jadi untuk mengevaluasi berarti meluruskan yang bengkok untuk sesuai dengan jalur nilai yang ada. Ini menurut pemahaman Wringstone. Nah, kita coba kutip bahwa untuk mengambil suatu kesimpulan atau berangkat dari pemahaman Wringstone dan kawan-kawan, mengambil suatu keputusan itu diperlukan evaluasi. Evaluasi itu biasa dikerjakan secara mufakat atau secara bersama. Nah, dimensi evaluasi kinerja gereja hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana gereja mengevaluasi dirinya untuk penilaian atas pencapaian-pencapaian, katakanlah program kerja yang gereja capai. Gereja tidak bisa melepas diri, melebur diri di dalam kesendirian atau menutup inklusif, tapi gereja harus eksklusif, harus keluar untuk terus meluruskan setiap pencapaian gereja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Nah, berangkat dari pemahaman Wringstone tadi bahwa mengatakan juga bahwa penilaian itu ada 3. Kalau kita berbicara tentang evaluasi adalah penilaian untuk meluruskan suatu kebijakan atau suatu ketetapan yang katakanlah bengkok untuk lurus, maka menurut Wringstone ada 3. Penilaian untuk kerja. Penilaian untuk kerja itu secara lisan. Itu diukur secara lisan dengan nilai-nilai yang ada tapi non formal. Nah, penilaian yang kedua adalah penilaian tertulis. Penilaian tertulis ini yang sering dipakai gereja dalam mengevaluasi. Katakanlah sidang am di setiap sinode itu dipakai untuk bagaimana mengukur kinerja satu sinode. Lingkup, kalau dalam lingkup gereja ya sidang tahunan, itu evaluasi ini biasa tertulis. Ada laporan-laporan penanggung-jawaban. Nah, ini merupakan evaluasi tertulis yang sering atau cakap kali dipakai oleh gereja. Nah, sembari menunggu penilaian yang ketiga atau alat yang ketiga, sobat-sobat bisa lihat bahwa saya di tengah-tengah pohon, artinya bahwa saya lagi mengevaluasi diri saya. Nah, evaluasi diri adalah bagaimana kita merefleksi tentang apa pencapaian yang sudah dicapai pada hari ini. Nah, sembari juga bahwa penilaian ketiga itu penilaian diri. Penilaian diri bisa juga kembali kepada personal, dan gereja bisa saja inklusif untuk bagaimana menilai pencapaian di dalam lingkup gereja, dalam lingkup sinode, dalam lingkup suatu komunitas. Tapi kita berbicara tentang dimensi evaluasi gereja merupakan salah alat administrasi gereja baru untuk bagaimana menata kehidupan gereja lebih baik ke depan. Jadi kita tahu bahwa kita punya 3 itu. Penilaian untuk kerja, penilaian untuk penilaian tertulis, dan penilaian diri. Ketiga ini yang diangkat oleh Wringstone dan DKK atau dan kawan-kawan yang merupakan ahli-ahli dalam pakar evaluasi yang berbicara tentang evaluasi. Evaluasi yang ditetapkan oleh mereka adalah evaluasi bagaimana menilai pekerjaan atau menilai suatu pencapaian kerja, menilai pencapaian suatu mufakat bersama, dan menilai bagaimana pencapaian personal atau diri atau individu. Nah, kita akan sampai di kesimpulan. Namun sebelum itu kita akan berjumpa lagi di aspek-aspek atau pembahasan-pembahasan kita selanjutnya. Tapi jangan lupa bahwa hari ini kita berbicara tentang evaluasi kinerja gereja, maka yang harus kita tahu evaluasi kinerja gereja adalah
alat bantu untuk gereja menata diri, mengevaluasi diri, melebur diri di dalam suatu hal yang berdasarkan sifat eksklusif atau keluar bagaimana menata doktrin, teologi, filsafat dan menata setiap budaya-budaya organisasi yang ada di gereja. Nah, program-program kerja yang ditetapkan di gereja itu harus dievaluasi karena gereja harus terus mengevaluasi diri sehingga gereja terus berjalan dalam nilai-nilai yang sudah ditetapkan, tidak belok ke kiri maupun belok ke kanan. Nah, kita tahu bahwa dimensi evaluasi gereja mengajarkan kita, bahkan gereja sendiri, untuk bagaimana mendobrak kebiasaan lama untuk meluruskan apa yang tidak baik untuk dijalankan dalam suatu program kerja di gereja. Nah, saya akan kembali lagi di video-video yang akan datang, tetap berbicara tentang evaluasi seluruh cakupan yang ada. Tetap standby dan jangan lupa subscribe. Salam AGB.